Selamat datang di channel Kontraktor versus Owner. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit cara mendesain struktur tahan gempa dengan Tekla Structural Designer. Mungkin ini bisa menjadi hal yang bagus sebagai pembanding atau sebagai acuan untuk melihat desain dari konsultan. Nah, saya dapat pengalaman ini dari tugas akhir saya di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2019. Kebetulan waktu itu saya merupakan yang pertama kali dalam menggunakan Tekla Structural Designer dalam menyelesaikan tugas akhir. Jadi saya akan membagikan sedikit dari pengalaman saya. Pada Tekla Structural Designer ini memiliki kelebihan, yaitu dapat mendesain secara otomatis atau detailingnya secara otomatis. Suatu hal yang repot jika dikerjakan di eTapes. Nah, pada Tekla ini semua itu dikerjakan secara otomatis. Nah, kita akan melihat desain yang secara sederhana aja dari struktur tahan gempa menggunakan Tekla ini. Nah, ini bisa dilihat tampilan dari Teklanya. Nah, fitur-fiturnya mungkin sangat berbeda ya jika kita bandingkan dengan eTapes. Nah, kita akan pergi ke settings dulu. Di sini di settings kita bisa cek semua units, codes, semuanya di sini bisa dicek. Misalkan batas minimum atau batas maksimum dari tulangan, spacingnya berapa, ini semua bisa diatur. Nah, kita menggunakan code dari USA dan juga settingannya ini metrik ya, jadi pakai meter bukan pakai feet. Nah, kebetulan SNI yang kita gunakan ini diambil dari code dari USA. Nah, jadi kita bisa sesuaikan aja. Untuk balok ada aturannya sendiri, untuk kolom juga ada aturannya. Nah, ini katakan saya gunakan minimal D13 untuk longitudinal barsnya, karena biasanya butuh tulangan yang cukup besar ya, apalagi kalau balok menahan gempa. Untuk sengkangnya maksimal saya bikin D13 aja. Nah, ini materialsnya juga bisa kita define sendiri atau mau pakai yang sudah ada aja. Nah, ini codes-codesnya banyak ya. Nah, kalau Indonesia dari US. Nah, ini barnya kira-kira kalau mau diatur bisa. Nah, tapi sebenarnya kalau nggak mau diatur juga sudah ada template-nya. Jadi kalau nanti define material atau kolom atau balok, nah ini tinggal masukkan saja. Nah, sekarang kita akan lihat ke model. Tahap pertama dari desain biasanya adalah membuat grid. Nah, untuk membuat grid ini kita define dulu sebelumnya construction levelnya. Misalkan ada bangunan lantai 1, 2, 3, di mana yang menjadi master adalah lantai 1, jadi lantai 2 dan lantai 3 mengikuti lantai 1. Katakanlah template-nya sama. Nah, ini kita define dulu. Nah, baru sekarang kita gunakan grid line. Nah, ini gridnya ada banyak sebenarnya. Bisa grid line manual, mau paralel, atau langsung aja rectangular wizard. Nah, ini terserah namanya mau diubah apa. Saya gunakan rectangular wizard saja karena supaya desainnya cepat dan sederhana. Karena ini kalau desainnya ribet bisa lama. Nah, ini di tab sebelah ini kita bisa lihat 3D maupun 2 dimensinya. Nah, sekarang kita mau pilih lantai berapa yang kita mau keluarkan. Dari sini open view di bagian bawah kita bisa keluarkan lantai berapa aja kita mau. Karena master lantai 1, maka saya akan taruh di lantai 1 saja. Nah, ini ada pilihan-pilihan lainnya. Nah, katakan kita mau define kolom. Klik save di sini, kita akan define dulu maksudnya kita akan define dulu kolomnya di sini, baru nanti kita gambar. Nah, katakan kolom 50x50x. X maksudnya menahan arah gempa secara X. Nah, kalau di Tekla ini harus di-define arah X maupun arah Y-nya. Meskipun kolomnya kotak, mestinya sama aja sih. Nah, ini kita define katakanlah 50x50 cm ya, atau 500 mm di sini. Nah, ini 4000 PSI-nya itu biarkan saja. Itu kan mutunya, nanti bisa di-convert itu berapa FC prime. Disesuaikan aja nanti. Atau mau define sendiri juga bisa di awal. Misalkan dalam FC 30, FC 25. Nah, ini di sini tulangannya grade 60 ya. Kalau nggak salah nih FY-nya sekitar 400-an. Nah, ini in seismic force. Nah, ini saya pilih special moment frame. Katakanlah kita mau desain dengan SRPMK. Nah, ini arah X direction 1 atau arah ke kanan. Kiri kanan. Nah, itu arah X. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk kolom 50x50 arah Y. Nah, bedanya di direction-nya aja. Namun sisanya tetaplah sama. Nah, ini kita pilih juga di sini direction 2 special moment frame.
Nah, untuk baloknya kita juga pilih di sini, kita desain katakanlah 25x50 arah X dan arah Y. Nah, untuk penahan gempanya juga sama menggunakan SRPMK. Nah, SRPMK ini sering dipakai di daerah gempa, terutama bangunan kalau nggak salah tingginya lebih dari 10 meter deh. Coba dicek lagi di code tinggi pastinya berapa. Nah, ini katakanlah arah Y-nya juga sama ya, kita desain seperti itu. Nah, untuk mendesain balok anak, nggak usah diaktifin penahan gempanya, namun dicek gravity only-nya. Nah, itu kalau yang saya lakukan sih di tugas akhir. Nah, ini saya bisa dilihat lagi pilihan lainnya, kalau bisa lain-lainnya bisa diatur sesuai kebutuhan. Kemudian udah balok dan kolomnya sepertinya sudah semua saya rasa oke. Nah, baru kita gambar. Nah, di sini pilih tadi kolom 50x50. Katakanlah ini area X, kita bisa gambar secara manual seperti ini, diklik satu-satu. Nah, ini satu-satu seperti ini ya. Atau bisa juga langsung begini, di drag. Nah, katakanlah yang tengah mau arah Y-nya, kita define saja yang di tengah. Katakan seperti itu. Sudah, sekarang kita beralih ke 3 dimensinya. Kita bisa dilihat di sini ya udah kolom-kolomnya menerus ya. Karena ini beton kan, cornya menerus. Jadi kita bikin saja menerus. Nah, bisa dilihat sini perletakannya adalah sendi di sini ya. Jadi kita bisa ganti dengan fix, di blok semua, pilih supports, ganti semuanya jadi fix. Nah, jadi kotak. Jadi dia seperti kondisi sesungguhnya kalau cor beton. Sudah, itu sudah modelnya. Sekarang kita pergi ke balok. Nah, kita pilih balok 25x50 arah X, kita gambar. Nah, ini gambar aja menerus. Setiap garis ini menerus, kita stop di sini, lanjutkan lagi, dan seterusnya. Jadi ini arah X semua ya, penahan gempa arah X. Nah, kemudian arah Y. Arah Y kita lakukan lagi. Nah, ini baloknya setiap bentang 4 meter. Jadi harusnya sih banyak yang tipikal ya. Oke, baloknya sudah. Kemudian kita cek lagi ke struktur. Jadi seperti ini tampilannya. Habis ini kita akan gambar slabnya atau plat lantainya. Nah, ini slab on beams ya. Jadi slabnya ini menggantung di balok. Katakanlah plat 13 cm, kita atur ketebalannya 130 mm atau 13 cm. Pastikan auto desainnya nyala, reinforcementnya. Nah, ini katakanlah menggunakan D10, ya, spacingnya 15 cm. Lakukan hal yang sama. Nah, kemudian digambar saja platnya, atau mau di drag juga bisa sih sebenarnya. Nah, kita biarkan bagian tengahnya kosong. Nah, jadi seperti ini kurang lebih di 3 dimensi, karena master levelnya level 1, jadi level 2 dan level 3 otomatis ngikutin, jadi nggak perlu digambar manual. Nah, kemudian bebannya. Nah, kita bisa cek dulu ke beban gravity dulu ya. Jadi pertama kita pergi ke combination di pojok atas kiri, kita bisa tambah. Kita bikin saja 1,6 live load tambah 1,2 D. Sebenarnya masih ada lagi sih tambah 0,5 live load, cuman ya kita sederhana aja lah bebannya. Tambahkan lagi. Sudah, ini kombinasi kedua, yaitu 1,4 DL. Nah, ini pastikan DL-nya juga masuk ya. Ini ganti jadi 1,4. Ini juga. Oke, udah 1,4 semua. Nah, untuk kombinasi lainnya bisa cek di SNI ya. Ada banyak sebenarnya kombinasinya. Nah, itu untuk yang gravity. Untuk yang seismic nanti otomatis kita akan define. Nah, sebelumnya kita taruh dulu bebannya lah. Katakanlah beban plat. Nah, ini live load dulu. Nah, ini kita pilih area load di atas sebelah sini. Nah, sekarang define 3,5 kN per meter persegi. Nah, ini untuk angkanya silakan cek di SNI. Dan
Ini saya untuk beban dindingnya nggak saya define ya, jadi saya define beban slab aja, nanti biar cepet dan loadingnya nggak lama nanti kalau iterasi. Ini untuk pinggiran bisa gunakan line load sih untuk dinding, jadi nanti dia loadsnya dibalok. Nah sekarang untuk DL-nya, katakanlah SIDL 1,5 kN per meter persegi atau 150 kilo per meter persegi. Nah ini define-nya sama. Jadi udah live load, dead load sudah beres. Nah, selanjutnya kita ke seismic load. Jadi untuk seismic load-nya ini kita lakukan secara otomatis ya. Nah ini di Seismic Wizard kita gunakan code Spectra, jadi sesuai code. Nah ini tinggi gedungnya 10,5 meter otomatis ya. Ini S1 dan SS lihat di peta gempa, katakanlah 0,5 dan 0,3. Namun pakai persen, jadi pastikan 50 dan 30% G. Ini kondisi tanahnya bisa disesuaikan. Risk kategorinya cek, ini bangunan untuk apa di SNI. Katakanlah saya biarkan saja template-nya risk kategori 2. Nah ini dia ngitung sendiri SDS dan SD satunya. Jadi nggak perlu pakai Excel lagi. Next. Nah ini mungkin yang perlu diimprove dari Tekla adalah kita harus tahu dulu ketidakberaturan struktur. Nah jadi kita perlu melakukan ini berulang-ulang ya. Kita harus tahu nih. Tapi karena bangunannya simple ya nggak ada irregularities lah. Namun kalau gedungnya kompleks nih harus dicek nih, iterasi ini jalan. Iterasi ini. Ini yang mungkin jadi sedikit masalah dari Tekla. Waktu tugas akhir saya centang banyak sih, jadi makanya bebannya berat banget. Nah ini gunakan modal response spectrum. Nah ini untuk TL-nya 20 detik. Sisanya dia otomatis hitung fundamental period approx-nya itu otomatis. Nah untuk sistemnya tadi saya ingin desain dengan SRPMK, moment resisting frame ya dia. Pilih yang special concrete. Nah ini otomatis untuk R-nya SRPMK itu 8. Nanti jadi bisa disesuaikan kalau ada shear wall ya gunakan dual system. Next. Nah ini untuk effective seismic weight-nya kira-kira ya DL tambah 0,5 L. Sudah finish. Nah ini untuk kombinasinya ASD nggak saya centang ya, karena saya akan desain dengan LRFD. Snow-nya saya hilangkan karena anggaplah nggak ada salju. Kemudian ini jadi kombinasinya, finish. Ya sebelum desain kita ke analisis dulu. Cek di option di sini kita bisa lihat ada banyak yang kita ganti ya dari option analisis ini. Jadi kalau analisis ini melakukan analisis struktur, nggak pakai desain. Jadi kita bisa lihat gaya-gayanya semuanya dari sini. Nah namun di Tekla karena otomatis ya opsional aja sih. Mungkin kalau mau lihat defleksinya bisa dari sini. Seperti drift segala macam nanti ada di optionnya, di tabular datanya bisa dilihat. Nah ini kalau analisis secara statik bisa juga secara RSA seismic. Nah ini bisa dilihat kombinasinya mau yang mana. Ini kalau dari 2 dimensi agak ya lihatnya 2 dimensi aja. Nah kalau mau lebih enak sih sebenarnya menggunakan structure 3D ya. Kita bisa run analisis lagi. Nah ini structure 3D. Kemudian run first order RSA. Nah ini kemudian kita bisa ngeliat nih, bisa ada apa aja. Tabular data di sini bisa lihat ya, ini mode shape-nya. Nah ini transaksi rotasinya kelihatan ya setiap titik. Nah ini frekuensi getarnya bisa dilihat di sini ya. Kita ingin mode 1 dan mode 2-nya translasi bukan rotasi. Nah itu prinsip dasar sih kalau desain bangunan tahan gempa. Nah ini kita bisa lihat nih, ini mode 1-nya 1,8 Hz. Nah ini dia geser translasi ya, bukan torsi dia. Nah ini untuk mode 2-nya ke arah 1-nya. Nah ini mode 3 baru torsi. Nah kita kalau seperti ini masih oke. Jangan sampai mode 1-nya yang kepuntir seperti tadi. Nah ini mode 4, bisa dilihat seperti itu. Yang ini mode 5-nya. Oke, nah itu bisa dilihat mode-nya. Karena bangunan sederhana mode-nya ada 5. Kalau bangunan kompleks mode-nya bisa banyak ini.
Ini misalkan kalau kita mau close bisa, dan kalau munculin lagi klik di structure open view. Nah ini kalau misalkan 3D-nya hilang bisa dimunculkan kembali. Nah ini untuk tab design ada optionnya, kita bisa atur lagi sih sebenarnya maksimal minimalnya berapa diameternya dari sini, karena dia desainnya menggunakan sistem yang otomatis ya. Katakanlah untuk balok D16 lah minimal, karena longitudinalnya biasa gede-gede nih kalau tahan gempa. Untuk sengkangnya katakanlah D13 aja, D16 terlalu besar. Nah ini bisa diatur untuk iterasinya, incrementnya berapa, 20 mili, setiap 20 mili gitu. Oke, sekarang kita desain dulu platnya, desain slab. Nah ini hijau semua berarti semua PES ya, karena udah dibikin 13 cm. Mungkin kalau 10 cm ya merah semua nanti. Coba, bisa dicoba aja kalau misalkan ini, misalkan ingin tahu bisa dicoba aja. Nah ini kita bisa lihat cek slab di sini. Nah ini bisa ditulis nih area yang dibutuhkan berapa, area yang disediakan berapa. Ini ya 0,2 0,5 cukup boros sih, tapi ya aman semua. Jadi ini untuk slab ya. Nah kalau slabnya dia nggak on beams pasti ini gede banget bebannya. Jadi ini masih desain yang aman lah. Kemudian kita bisa desain concrete, gravity, lanjut ke static. Nah kalau di static sendiri pun beban statisnya nggak terlalu besar ya. Nah kombinasi tadi aja 12D 1,6L. Nah ini masih hijau semua. Nah kita desain concrete RSA. Nah di sini biasa yang terjadi masalah desain tahan gempanya. Kadang dia sekali desain nggak langsung hijau semua, kita harus turun tangan manual untuk mengatur tulangannya atau penampangnya. Nah biasanya sih tulangannya aja sih yang perlu diatur, karena dia ngecek semua code dari syarat-syarat, batas maksimal minimal semua dicek. Oke, ini selesai loading, bisa dilihat baloknya merah semua. Nah ini mungkin tulangannya aja perlu diatur, kolomnya sih udah hijau ya. Nah kita bisa cek ke review, desain data, tabular data. Nah di sini bisa dilihat semua. Jangan lupa ini desainnya diganti dari RSI dulu, karena kita melihat yang gembang, karena static PES semua. Nah ini pilih yang bagian kolomnya, kita bisa lihat ya, ini kolom, desain kolomnya seperti ini, dia otomatis. Nah namun, nah ini untuk mengatur TIC ini nggak bisa diatur ya, itu jadi kita harus banyakin tulangannya. Nah ini mungkin yang harus diimprove dari Tekla. Tulangan sengkangnya itu dia nambah sendiri berdasarkan jumlah tulangan longitudinal yang dipasang. Mungkin di Tekla selanjutnya sudah ada ya, karena ini Tekla 2018. Nah jadi kalau beberapa kasus yang gesernya besar, saya hitung manual sebenarnya udah aman, namun dari Tekla belum aman, jadi agak boros di sini. Nah ini kecanggihan dari Tekla, dia mengecek semuanya. Nah ini P tekannya berapa, momennya berapa, semua dia ada hitungannya. Nah ada bagusnya sih untuk mengerti dasar-dasar dari struktur ini dulu baru menggunakan Tekla, jadi mengerti apa yang dia kerjakan. Ada juga ini kelangsingannya dicek, LE per R. Nah kolomnya sih tebel-tebel ya, aman lah kalau itu. Nah ini setiap kombinasi ada dia, momen, gaya tekan, semuanya. Nah tadi kan secara general ya, sekarang bisa juga secara seismic ada. Nah ini sebelum ke seismic, ini bar limit checks, jadi ini batas-batas apa aja, ini semua ngambil dari code ya, ada SCI 31811, aturan pasal berapa semua ada. Nah ini maksimum allowed clear bar spacingnya ada. Jadi ini yang benar-benar ngirit waktu, semua perhitungan dilakukan oleh Tekla. Dan juga ini gaya geser juga ada ya, VU, VC per 2. Nah ini VC 0,17 akar F prime biasanya itu. Nah itu dari code juga. Nah itu tadi kalau kolom. Nah kebetulan kolomnya udah masuk semua. Sekarang kita cek ke balok. Ada apa dengan desain baloknya? Kita lihat di sini baloknya menggunakan D16. Kita cek dulu sebenarnya apa yang membuat dia di cross gitu. Nah ini seismic dari sengkangnya. Kita bisa lihat. Kita cek di sini seismic bagian. Nah ini maksimum allowed startup spacing 95. Kenapa? Karena dia fungsi dari diameter tulangan terkecil. Nah jadi yang di
yang diperlukan 95, maksudnya yang batas maksimalnya 95, padahal kan itu terlalu rapat ya. Nah, jadi solusinya gimana? Nah, kita harus ganti ini tulangan utamanya, salah satu alternatif. Nah, sekarang DB smallest-nya D19, maka masuk semua itu. Nah, kita bisa cek lagi yang tadi. Nah, ini bisa dilihat aja sebenarnya apa sih yang dia cek, semua dari situ ya. Nah, ini juga kita sama lakukan lagi, bikin DB19, jadi supaya DB smallest-nya 19, jadi nggak 95 mm lagi spacingnya. Nah, ini tergantung banyak situasi sih sebenarnya kalau setiap desain. Jadi untuk yang group members dia lakukan koreksi. Nah, ini ada pass atau warning masih oke sih. Nah, ini kalau mau dilihat kira-kira ada apa sih. Nah, ini summary-nya ya, momen, D, semua AS itu luas tulangan, semuanya ada di sini. Ini concrete cover, jadi dikasih tahu berapa sih kira-kira covernya. Ini kita gunakan 4 cm di sini semua. Nah, ini LRFD, perhitungannya ada di sini, gaya tarik dari tulangan ada. Kemudian bar limit checks-nya juga dihitung semuanya. Jadi benar-benar komplit lah hitungan dari dia. Ini kita bisa lihat lagi seismiknya. Nah, ini jadi ini syarat balok SRPMK ya. Harus Dmax itu 0,25 dari LN. LN ini bentang bersih. Jadi benar-benar dia hitung sesuai code, dia hitung LN-nya berapa, tergantung dari panjang baloknya itu. Nah, ini juga ada B-nya, B minimal itu max dari 0,3 kali H sama 250 mili. Nah, tadi kan baloknya 25 cm, jadi aman. Di sini kekuatan lentur, AS kali FY kali D min A per 2, itu sesuai yang dipelajari di struktur beton tahan gempa ya. Nah, syarat-syarat dari SRPMK semua dicek, benar-benar dicek di sini. Oke, itu untuk SRPMK-nya. Ini juga ada bar limit checks-nya lagi. AS max 0,0025, BWD semuanya ada. Nah, ini untuk sengkangnya bisa dilihat di sini juga ada pengecekan batasnya. Terus desain dari sengkangnya. Nah, ini menggunakan MPR, probable moment, dia hitung semua di sini. Jadi probable momentnya membuat gaya geser berapa di situ. Nah, itu ada. Oke, itu semua perhitungannya benar-benar lengkap banget dari Tekla. Nah, namun sekali lagi ya, yang mengerjakan ini harus mengerti semua yang dihitung oleh Tekla. Nah, ini udah hijau-hijau sih, aman lah ini. Nah, untuk reportnya bisa dikeluarkan di sini ya. Ini mau butuh apa yang mau dikeluarin, gaya-gayanya, atau misalkan desainnya, gambarnya bisa diekspor langsung ke AutoCAD. Jadi nggak perlu gambar manual, semua di situ bisa dicek. Atau kalau mau lihat dari tab desain tadi juga bisa kok ekspor ke AutoCAD. Nah, ini salah satu contoh reportnya, solver model. Nah, nanti disesuaikan aja butuhnya apa. Oke, ini merupakan salah satu member design calculation yang bisa dilihat sini, gambar dari tulangannya dia gambar semuanya sendiri secara otomatis. Nah, namun ini fontnya mungkin nggak gitu enak dibaca, nanti bisa diatur lah ya. Kalau misalkan ke AutoCAD bisa diatur fontnya nanti. Ini ada rangkuman-rangkuman yang tadi, momen-momennya. Ini salah satu contoh dari desainnya secara grup gitu. Nah, jadi itu Tekla Structural Designer, dia sangat powerful dalam melakukan desain secara otomatis, desain tahan gempa, atau bisa jadi referensi kalau ingin mengerjakan hitungan secara manual gitu ya. Nah, jadi sekian dulu tutorial Tekla Structural Designer yang cukup simple ini dari saya. Kira-kira yang menggunakan ini sebagai tugas akhir, semoga tugas akhirnya berhasil. Dan jika merasa channel ini bermanfaat, boleh subscribe, like, dan komen, atau bisa share. Dan terima kasih karena sudah menonton.